Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa hebat semua, bertemu lagi dengan Ibu dosen, Ibu Dr. Yuri Indriani, MPD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran problem based learning. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian bertemu dengan mahasiswa ataupun siswa yang ketika dihadapkan pada teori mereka pintar, namun ketika di lapangan mereka mengalami kesulitan dalam menangani masalah yang nyata dalam kehidupannya? Di era Society 5.0, peserta didik itu tidak hanya dituntut untuk membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritisnya, berkolaborasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Nah, salah satu model pembelajaran yang tepat untuk kemampuan yang dimiliki tersebut adalah melalui model pembelajaran problem based learning. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, ada seorang siswa yang menerima informasi dari media sosial tentang mengatasnamakan agama, namun tanpa melakukan verifikasi, dia sudah langsung menyebarkan informasi tersebut kepada teman-temannya, sehingga terjadi kesalahpahaman dan konflik di lingkungan sekolah. Nah, menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan siswa tersebut? Apakah A. Langsung menyampaikan informasi? Yang kedua, menghapus informasi, atau yang ketiga, memverifikasi informasi tersebut terlebih dahulu? Nah, betul sekali. Jadi jawabannya adalah siswa tersebut harus memverifikasi informasi tersebut terlebih dahulu sebelum dia menyebarluaskan kepada orang lain. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, kemampuan inilah yang dikembangkan oleh pembelajaran problem based learning. Di dalam model pembelajaran PBL, guru berperan sebagai fasilitator, namun siswa di sini berperan sebagai pusat pembelajaran atau student centered learning. Model PBL memiliki karakteristik utama, yakni yang pertama, berangkat dari masalah yang nyata, yang kedua, berpusat pada peserta didik, yang ketiga, mendorong berpikir kritis, yang keempat, belajar secara kolaboratif, yang kelima, menghasilkan solusi atau produk, dan yang terakhir, mengembangkan pembelajaran abad 21. Sintak PBL ada 5. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Nah, pada tahap pertama ini, guru akan menyajikan beberapa masalah yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Misalnya kita ambil contoh tentang meningkatnya kasus pergaulan bebas di kalangan remaja. Tahapan yang kedua dalam PBL adalah mengorganisasi peserta didik. Nah, pada tahap ini, peserta didik akan dibentuk menjadi kelompok kecil untuk memahami dan mengidentifikasi masalah. Mereka mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian sederhana terkait dari masalah yang sedang dihadapi. Langkah yang ketiga adalah investigasi mandiri atau kelompok. Nah, peserta didik itu mengumpulkan informasi terkait data untuk memahami masalah secara komprehensif. Pada tahap ini, integrasi antara Islam dan sains itu sangat diperlukan. Langkah yang keempat dalam PBL adalah mengembangkan atau menyajikan solusi. Setelah peserta didik mencari informasi dan mengumpulkan informasi yang cukup, maka selanjutnya peserta didik akan menyusun solusi berdasarkan hasil dari analisis mereka. Misalnya, penguatan pendidikan agama, literasi digital, pendampingan keluarga, dan program monitoring remaja. Tahap kelima dalam PBL adalah analisis dan evaluasi. Nah, pada tahap ini peserta didik akan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Misal nih, mereka merefleksikan apa yang terjadi, bagaimana solusi yang dihasilkan, dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, selain itu, dalam pembelajaran PBL kita bisa mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, sains, dan moderasi beragama juga loh. Nah, contoh nih, dalam kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial.
Dalam menjawab pertanyaan ini, bisa kita gunakan 3 perspektif sekaligus. Yang pertama, perspektif Islam. Nah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 mengajarkan pentingnya tabayun atau verifikasi informasi. Nah, dalam perspektif sains, itu penelitian menunjukkan bahwa literasi digital dapat mengurangi penyebaran hoax. Dan perspektif moderasi beragama, peserta didik dapat diajak menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap toleran. Sekarang sudah paham kan bagaimana seorang guru bisa menerapkan model pembelajaran PPL dalam pembelajarannya di kelas? Baiklah, pertemuan terkait materi PPL cukup sampai di sini. Next, pertemuan berikutnya akan kita bahas model pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.